selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan diskusi lagi. Untuk pertemuan kedua, setelah kemarin saya sudah memperkenalkan berbagai macam jenis Google Ads ya. Apa itu Google Ads? Jadi masih ingat ya, jadi Google Ads itu ada berbagai macam jenis. Oke, ada yang search, Google Search. Google Search itu adalah ketika di-trigger oleh kata kunci. Misalkan yang kemarin kan cuci sepatu Surabaya gitu kan. Jadi ketika kita mengetikkan sesuatu di Google, maka dia akan muncul, ya. Setelah dia muncul, lalu kita bisa klik iklannya. Itu iklan Google Search. Lalu ada iklan display, iklan Google Ads display. Google Ads display itu munculnya kapan? Bisa munculnya itu di website partner Google, ya kan? Jadi bisa muncul di Zipway, misalkan di IDN Times, di kompas.com, lalu bisa muncul juga di YouTube, ya tapi bukan video ya, gambar. Lalu ada juga iklan video YouTube, ya, iklan yang ada di dalam video YouTube sendiri. Oke, lalu juga ada lagi iklan berbentuk aplikasi, iklan yang disebut juga dengan Universal Apps Campaign. Oke, apa yang terlewat apa ya? Oh ya, ada juga iklan shopping ya. Jadi iklan shopping itu ada juga kita ya, iklan shopping. Oke. Nah, sekarang saya mau share ke kalian untuk udah masuk ranah teknis ya ini ya. Jadi kita udah masuk ke ranah teknis. Nantinya kita akan praktek untuk pembuatan Google Ads. Jadi yang pertama ini saya akan memperkenalkan dulu struktur akun. Jadi kita harus tahu dulu fitur-fitur yang ada di dalam Google Ads biar nanti penggunaannya tepat. Oke. Lalu saya akan lanjutkan dengan pertama ngebahas dulu tentang iklan Google Ads Search. Jadi kalau kita ngebahas tentang struktur akun Google Ads, itu ada beberapa level ya. Level yang teratas adalah level akun. Nah, ini boleh kalian catat ya, karena ini nggak ada keterangan di sini. Jadi kalau level akun itu yang bisa diatur di sini di level akun adalah yang pertama adalah jenis pembayaran. Jadi metode pembayaran iklan Google Ads itu bagaimana kita bisa menggunakan kartu kredit atau kita bisa menggunakan transfer bank. Ya. Terus apa yang bisa diatur lagi di level akun? Di level akun kalian bisa mengatur bahasa, yaitu kalian mau akun Google Ads kalian pakai bahasa apa, Inggris atau Indonesia, itu bisa diatur di level akun. Oke, nah di level bawahnya itu ada untuk kampanye, kita sebutnya campaign. So biar lebih gampang, saya lebih prefer sih berbahasa Inggris ya untuk fitur-fiturnya. Jadi kalian ngikutin aja. Untuk level berikutnya di bawahnya ada campaign. Di level campaign ini kalian bisa setting budget, ya budget. Misalkan, oke, per hari saya mau iklan saya 1 juta rupiah. Nah, itu kalian ngesetnya di level campaign. Lalu kalian bisa ngeset untuk lokasi. Jadi saya mau setting iklan saya di area Jakarta saja. Bisa, itu di level kampanye, level campaign. Nah, lalu untuk pengaturan yang di campaign ini adalah bahasa. Bahasanya tapi bukan bahasa dashboard. Yang tadi kan di akun bahasa dashboardnya. Kalau di sini adalah bahasa ini. Contoh gini, di Indonesia. Indonesia kan orang itu banyak yang menggunakan pencarian Google-nya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi bahasanya kita pakai dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Gitu. Jadi di sini ada pengaturan bahasa. Terus kalau misalkan di Malaysia, contoh ya, ini contoh aja. Kalau kita menargetkan Malaysia, itu kita nggak bisa cuma pakai bahasa Inggris saja, tapi kita menggunakan 3 bahasa. Kenapa? Karena di sana ada 3 ras yang tinggal ya, maksudnya 3 kelompok masyarakat. Ada Melayu, ada Chinese, ada orang India. Jadi otomatis kalian harus memilih 3 bahasa itu, karena bisa jadi bahasa Google-nya atau bahasa interface dari gadgetnya mereka menggunakan bahasa itu, ya.
Jadi menggunakan, kita harus menyesuaikan iklan kita tuh munculnya di mana. Lalu di level kampanye ini, kalian juga bisa nge-setting untuk yang ini, apa namanya, jenis strategi bidding. Masih ingat ya? Jadi jenis strategi bidding itu meliputi beberapa hal, ya. Kalian, yang harus kalian lakukan apa? Masih ingat nggak? Sebelum menentukan strategi bidding yang tepat. Ya. Jadi kalian harus menentukan dulu goal. Goal itu penting ya. Kalian harus clear atau harus jelas dulu. Kalian ini iklan itu mau buat apa? Mau ngapain? Mau untuk memperkenalkan merek? Mau untuk mendatangkan traffic, mendatangkan orang ke website? Atau mau agar orang melakukan tindakan tertentu? Misalnya, isi form, atau pembelian, dan lain-lain. Jadi, harus clear dulu di situ ya, untuk menentukan strategi bidding. Oke, clear ya. Nah, lalu level di bawahnya ada kita sebutnya dengan ad group. Ad group itu tempat kita mecah lagi target kita. Biasanya kalau saya menyarankan kalau kita mecah ke ad group, level di bawahnya campaign yaitu ad group, itu kalian harus mengelompokkan tema yang sama. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau kita ngomong skincare, ya kan? Nah, contoh ini kita kasih, saya akan mencoba untuk memberi banyak ke kalian tuh contoh-contoh agar mudah dipahami, ya. Let's say misalnya saya ini punya brand skincare atau saya sedang running campaign atau digital marketing dari skincare. Ketika kita ngomong skincare, pastikan ngomong manfaatnya ya, manfaat dari skincare itu apa aja gitu kan. Misalnya skincare saya ini bisa berfungsi sebagai pencerah wajah, menghilangkan jerawat, lalu menghilangkan keriput. Ya kan? Artinya, kalau kita bikin campaign di sini, ya cukup bikin misalnya nih, oh saya cukup membuat satu campaign aja, karena lokasinya sama-sama saya menargetkan di lokasi yang sama. Nah, tapi kalau turun di ad group, dengan kasus skincare yang tadi saya cerita ini, yang memiliki 3 keunggulan, yaitu anti jerawat, mencerahkan wajah, menghilangkan keriput, artinya kalian harus nge-breakdown, membedakan menjadi 3 ad group. Kenapa? Karena kan ini memiliki kategori kata kunci yang berbeda kan? Bisa dipahami ya? Jadi kalau ad group itu kalian intinya adalah mengelompokkan kata kunci yang memiliki tema yang sama. Ya, jadi misalkan kalian running iklan skincare dengan tadi manfaatnya bisa mencerahkan, menghilangkan jerawat, keriput, maka kalian akan nge-breakdown ini ad groupnya jadi satu ad group untuk jerawat, satu ad group untuk mencerahkan, dan satu ad group untuk menghilangkan kerutan. Ya, lalu kalian akan di bawahnya itu ada ads dan keyword. Ini bukan ads keyword ya, tapi ads iklan dan kata kunci atau keyword. Nah, nanti di dalam ad group itu kalian akan ngebuat iklan dengan menargetkan kata kunci atau keyword yang sesuai dengan grup itu. Contohnya apa? Contohnya tadi anti jerawat, ya kan? Berarti ngomongin ini ad groupnya ini khusus anti jerawat, ya kan? Nah, ketika kita ngomongin grupnya ini khusus anti jerawat, otomatis ketika nanti turun ke iklan, maka nanti kalian ketika bikin iklan, itu bahasanya juga, misalnya nih, obat anti jerawat, atau menghilangkan jerawat dalam 12 jam. Kayak gitu misalkan, itu bisa juga. Terus kata kuncinya, otomatis kata kunci yang kalian pilih adalah kata kunci yang ini ya, yang sesuai dengan anti jerawat. Ya, jadi misalkan obat jerawat, ya kan, cara menghilangkan jerawat, misalkan serum jerawat. Nah, apapun kata kuncinya selama berhubungan dengan jerawat, gitu ya. Dan ini kalian harus rapih di sini. Dan menentukan kata kunci itu bukan berdasarkan dari kira-kira, tapi kita harus riset dulu kata kuncinya. Nah, risetnya gimana? Saya akan share ke kalian di pertemuan kedua ini, ya. Saya akan share cara untuk
riset kata kunci gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke riset kata kunci, saya akan menjelaskan dulu untuk macam-macam jenis kata kunci ya. Ini penting ketika nanti kalian membuat iklan untuk iklan Google Search. Gitu. Nah, ini untuk cara meriset kata kunci. Jadi seperti yang saya tadi bilang, kita tuh nggak bisa menentukan kata kunci itu hanya kira-kira aja. Tapi kalian harus bisa menggunakan tools-tools ya yang ada di dalam Google Ads untuk bisa menghasilkan keyword atau kata kunci yang sesuai dengan produk kalian atau jasa kalian. Nah, untuk ini kita praktek dulu ya. Nah, jadi untuk prakteknya kita akan langsung aja. Oke. Jadi caranya adalah pertama, kalian harus masuk dulu ke website. Nah, kalian cukup ketikin aja ads.google.com. Nah, oke, ketika kalian masuk ke situ, kalian harus mendaftar. Kalau di sini kalian sudah punya Gmail, otomatis ini bisa langsung masuk. Ya. Oke, saya mau sign in dulu. Oke, sebentar ya, kita sign in dulu. Setelah kita sign in, kita langsung aja. Ini contohnya saya udah pernah pakai ya. Jadi nanti kalian silakan langsung sign in, daftar, step by step-nya. Saya langsung kasih contoh dulu untuk keyword planner. Oke, contohnya salah satu misalkan saya ambil di sini. Nah, jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian riset kata kunci. Seperti saya bilang tadi, kita ada tools di dalam Google Ads itu untuk menentukan kata kunci apa yang tepat untuk produk kalian. Oke, nah ini kalian perhatikan aja dulu. Jadi kita akan praktekkan bareng-bareng. Jadi pertama kalian harus riset kata kunci dengan cara pilih di sini di atas. Ya, di situ ada tools and setting. Kamu harus masuk dulu ke situ. Oke, kemudian masuknya ke sini, keyword planner. Ya, kita masuk dulu ke keyword planner. Oke, nah setelah kalian masuk ke keyword planner, tahapan yang harus selanjutnya kalian lakukan adalah kalian pilih yang ini, discover new keyword. Oke, kita masih pakai kasus yang tadi ya. Ketika saya punya skincare yang memiliki berbagai kandungan atau berbagai manfaat. Jadi kan manfaatnya juga misalnya nih, skincare saya bisa mencerahkan wajah, skincare saya bisa menghilangkan jerawat, skincare saya bisa menghilangkan keriput, ya kan? Oleh karena itu, misalnya kita cari per kelompok kata dulu, ya kan? Kita mulai dari jerawat. Oke, nah di sini kalian itu bisa memasukkan dulu untuk beberapa ide. Jadi kita dimulai dengan ide ya. Jadi kalian mulai dengan ide dulu, masukkan beberapa kata kunci yang sesuai. Misalkan obat jerawat. Jadi ini kayak buat brainstorming gitu loh. Nanti kalian akan mendapatkan banyak kata kunci. Obat jerawat. Krim jerawat. Misalkan ya. Menghilangkan jerawat. Terus oke. Ini bisa sampai 10 kata kunci ya. Jadi kalian bisa memasukkan 10 kata kunci sebagai pemicu. Nanti kalian akan mendapatkan banyak saran dari situ. Nah, oke, kalau udah, langsung get result. Tadi kita kan hanya masukin beberapa ide aja ya. Nah, krim jerawat.
Ternyata Google memberi suggestion 4.000. Kita cuma masukin tadi cuma berapa ya? 4 atau 5 kata kunci sebagai pemicu atau trigger. Lalu Google memberi kita 4.000 kata kunci. Nah, ini adalah kata kunci yang sudah memang ini ya, ada pencarinya. Jadi ini by data. Jadi kalian kalau mau cara baca datanya seperti ini ya. Ini kalian bisa. Nah, di sini contohnya saya akan ajari cara baca datanya. Jadi ini kita bisa ngeset nih. Iklan kita mau, kita riset ini mau untuk jangkauan mana? Indonesia kah? Hanya untuk Jakarta aja, Surabaya aja atau di mana? Itu kita bisa. Ya. Kemudian untuk interface-nya Google-nya apa? Indonesia atau English? Kemudian periodenya kita juga bisa ganti. Oh, saya hanya pengen lihat data selama sebulan aja. Bisa. Saya kan 12 bulan. Ya. Jangan saya hanya mau data 3 bulan aja. Itu bisa. Kalian tinggal atur di sini. Oke. Nah, jadi kalau di sini kita lihat cara baca datanya adalah untuk kata kunci cara menghilangkan jerawat, ya, itu yang mencari per bulannya 200.000. Jadi pencarian per bulannya itu sebanyak 200.000. Bayangkan itu banyak banget ya. Kan? Ini udah mulai naik di bulan April. Nah, ini meningkat. Februari ke April ini naik nih dia pencariannya. Nah, jadi penting ya. Jadi semua based on data. Jadi pastikan kalian tuh untuk riset kata kuncinya based on data. Nah, ini banyak kata kunci lainnya juga. Terus untuk harga per kliknya, ini harga per klik ya. Rata-rata 250 sampai 1.000 rupiah. Ini harga per klik. Jadi kalian itu bisa mengetahui kira-kira harga per kliknya kalian tuh berapa. Gitu ya. Terus habis itu selanjutnya adalah kalian harus memilih keyword-keyword apa sih ya yang cocok gitu, yang cocok dengan yang kalian maksud. Misalkan tadi kan saya mau ngegrupin untuk jerawat, ya kira-kira kata kuncinya apa aja nih yang cocok itu, yang cocok untuk produk kamu apa aja. Itu silakan, ada bisa beberapa cara ya kalian. Bisa kalian download langsung, nanti kalian pilihin, di download aja. Atau kalian mau langsung ngebikin ad group dari sini. Caranya tinggal dicentang aja yang mana yang cocok ya. Menghilangkan bopeng, penghilang bekas jerawat. Pilih yang cocok, kalian tinggal masukin aja plan atau existing campaign. Ya, jadi bikin campaignnya dulu. Nah, baru misalkan ini langsung itu kita bikin lagi create ad group. Jadi bisa dengan cara misalnya kalian mau ini dulu ya, mau ngedownloadin dulu semua terus kalian pilih satu-satu juga boleh. Mau langsung di setting dibuat jadi ad group juga boleh. Oke? Bisa dipahamin ya. Oke, kalau udah selanjutnya kita akan mencoba untuk ngebikin iklan dari sini ya.